Bismillahirrahmanirrahim. Gimana caranya supaya sayang? Berbagai tekniknya ya. Cara tekniknya adalah banyak mengingat jasa kebaikan. Itu akan melembutkan hati. Kalau ingat orang tua, bisa ingat kekurangannya, bisa ingat jasa dan pengorbanannya. Pernah ada seorang anak, merasa ibu saya tuh kayak gini, galak, gak pedulian, terus nyebut kekurangannya. Ya udah, tulis kekurangan ibumu, tulis, gak sampai 10 poin. Sekarang tulis perjuangan dan pengorbanan ibumu dari semenjak engkau di dalam rahimnya. Bersimbah air mata, ya. Yang terjadi adalah bukannya marah lagi ke ibunya, minta ampun, minta maaf. Persis nih pelatihan di Darut Tauhid. Suatu saat nih ada polisi yang dikirim pesantren di sini. Waktu penutupan segede-gede gini tuh matanya. Pertamanya nggak begitu tertarik, mau ngapain dilatih di pesantren. Tapi sesudah diajak ke hutan, malam-malam suruh nulis surat ke orang tuanya sambil membayangkan ibu bapaknya. Wah, remuk hati itu, ya enggak? Nah, ingin menumbuhkan kasih sayang, ingat jasa. Bongkar saja terus. Kekurangan pasti ada, tapi bukan itu urusan terpenting kita. Melembutkan hati itu tidak bisa dengan ingat kesalahan, kekurangan, kejelekan orang yang boleh jadi itu sudah diampuni oleh Allah karena taubatnya. Atau boleh jadi kekurangan itulah yang membuat seseorang ini menjadi dekat dengan Allah, karena ada kekurangan dan kesalahan yang membuat orang tersungkur kepada Allah. Kita sebel lihat kekurangannya, padahal kekurangan itulah yang membuat orang itu dekat dengan Allah karena taubat. Kita tahu aib seseorang, padahal aib dia itulah yang membuat dia tobat dan dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Makanya ingat kebaikan, ingat jasa. Itu bisa melembutkan hati. Apalagi kirim doa diam-diam, doa yang rahasia, dan doanya tuh doa yang baik. Rasakan hadirin, walaupun orang itu ada kekurangan, kesalahan ke kita, tapi kalau sudah ke iman, itu saudara kita tuh. Innamal mu'minuna ikhwah. Gak ada gunanya kita benci ke saudara kita, benar? Apa untungnya? Apalagi, tapi dia kelakuannya gini ke saya. Kita juga busuk ini kan. Mau setiap kejelekan kita terus orang ngedoakan jelek ke kita, padahal kita juga gudangnya kejelekan. Dan boleh jadi kita anggap dia berbuat jelek ke kita, padahal kejelekan kita ke orang lebih banyak lagi. Doakan yang tulus, walaupun menyakiti kita, nggak ada ruginya kita doa yang baik supaya diberkahi keluarganya, usianya, ilmunya, dan tidak usah dikasih tahu kepada yang didoakan, karena doa rahasia ini yang mustajab dan Allah mengaminkan. Doa baik. Kemudian apalagi selain mengingat jasa baiknya, kalau kekurangannya udah maafkanlah, lupa. Ada sebuah tayangan menarik, ada seorang bapak-bapak yang diperlakukan gak baik oleh seorang ibu-ibu, tapi besoknya lihat gak mengepul, asapnya itu didatengin lagi, tetap baik. Aduh maaf ya, kata si ibu itu, kemarin saya perkataannya jelek. Saya sudah lupa gitu. Karena bapak ini punya penyakit kanker yang memang tidak lama lagi akan berakhir. Jadi pikirannya cuma satu saja, kebaikan, 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 kebaikan. Bahkan ketika dia dibayar kebaikannya,
Saya berbuat baik bukan untuk bayaran. Nah, begitulah orang yang tidak riweuh dengan kejelekan orang. Mau apa juga kita sakit hati dan capek-capek benci ke orang, ya kan? Halo? Kita nyakitin diri sendiri. Mending maafkan, sebagaimana kita pun ingin dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون